Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan masalah pemrograman dinamik atau dynamic programming atau sering juga disebut dengan multitahap. Mengapa disebut dengan dynamic programming? Sebenarnya mulanya muncul persoalan ini adalah ketika persoalannya itu dapat dipecah atau dibuat beberapa tahapan dan dia bergantung dengan waktu. Jadi waktu yang menentukan. Jadi tidak mungkin waktu katakanlah hari ini hari Ahad gitu, kemudian nanti Senin, Selasa, Rabu itu dimulai dari Senin kemudian ke Ahad kemudian ke Rabu, itu nggak mungkin. Tetapi dengan berjalannya waktu ternyata ada beberapa persoalan yang dia tidak bergantung dengan waktu, tetapi dia bisa diselesaikan dengan dynamic programming, sehingga akhirnya dikenal sebagai persoalan multi tahap, yaitu persoalan yang bisa dipecah menjadi beberapa tahap, yang setiap tahapnya dia punya keputusan, maka kita bisa menggunakan dynamic programming sebagai modelnya, dan kita akan selesaikan dengan pola yang ada di persoalan dynamic programming. Oke. Nanti ilustrasinya yang paling mudah menggambarkan masalah ini adalah rute terpendek. Nanti kita lihat persoalannya. Tapi sebelum besar kita lihat dynamic programming adalah teknik matematis yang sering digunakan untuk pembuatan serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Jadi ada beberapa keputusan, yaitu rangkaian keputusan, itu tadi multi tahap yang saling berkaitan antara tahap satu dengan tahap berikutnya. Tetapi kaitan ini bisa kita rubah. Kalau ketika dia bergantung dengan waktu, pasti ya tetap tidak akan pernah berubah. Tapi ketika dia multi tahap tapi tidak bergantung dengan waktu, maka dia nggak ada masalah. Kita ubah-ubah tahap satunya, tahap 2-nya, dan tahap 3-nya kita ubah-ubah, nggak ada masalah. Untuk memudahkan ilustrasi, nanti bisa di slide berikutnya berkaitan dengan ketika persoalannya adalah tidak bergantung dengan waktu. Yaitu kalau salah satu contohnya ketika kita punya dana, kemudian ada katakanlah peluang untuk kita lakukan saham, pembelian saham atau keikutsertaan kita dalam usaha. Dan ada 3 usaha, maka usaha 1 bisa menjadi tahap 1, usaha 2 itu tahap 2, usaha 3 itu tahap yang ketiga. Nah, ini bisa akan kita ganti tahapnya, bisa. Maksudnya tahap 2, usaha 2 bisa menjadi tahap pertama, usaha 1 menjadi tahap kedua, usaha 3 menjadi tahap ketiga. Itu nggak ada masalah karena dia tidak bergantung dengan waktu. Oke. Tapi memang tetap ada rangkaian dan saling berkaitan. Dynamic programming itu menyediakan prosedur matematis untuk menentukan kombinasi dari keputusan-keputusan yang memberikan nilai optimal terhadap keseluruhan masalah yang dihadapi. Jadi nanti prosedurnya matematis, dan ini ada banyak keputusan, dan di setiap tahap ada keputusan, dan nanti ada beberapa kombinasi yang mungkin yang nanti akan dipilih. Dengan menggunakan prosedur di dynamic programming, maka dia akan dipilih dan didapatkan solusi yang optimal dalam hal ini. Oke, tetapi ini persoalannya yang dihadapi oleh dynamic programming adalah bahwa dynamic programming tidak punya formulasi matematik baku, artinya tidak ada bentuk standarnya. Ada yang seperti kita gunakan turunan, ada yang tidak ada turunannya sama sekali, jadi kita pakai informasi tidak ada turunan, cuma informasi perhitungan biasa. Ada yang ada polanya, ada yang tidak berpola, tetapi dengan yang seperti tadi, dengan perhitungan turunan misalkan, atau rumus iteratif yang lainnya. Jadi memang metode standar, bentuk standarnya tidak ada. Karena itu, dynamic programming adalah suatu tipe pendekatan umum dari penyelesaian masalah
Dan persamaan-persamaan khusus yang digunakan harus dibuat dan dikembangkan agar sesuai dengan masalah yang dihadapi. Nah, perhatikan bahwa di sini persamaan-persamaan khusus digunakan dan harus dibuat dan dikembangkan agar sesuai dengan masalah yang dihadapi. Jadi masalah A bisa saja menggunakan metode B atau proses B, tapi masalah C belum tentu bisa digunakan metode B atau proses B tadi. Jadi khas untuk suatu persoalan. Tapi bisa saja masalah E itu dengan proses seperti B bisa terjadi juga. Ini contohnya yang paling mudah untuk memberikan ilustrasi mengenai dynamic programming adalah masalah perjalanan kereta. Jadi ini diceritakan seorang pencari keberuntungan dari Missouri di Amerika sana akan pergi ke barat untuk bergabung dengan pencari emas di California. Ini ilustrasinya di abad ke-19, di mana waktu itu masih ya persoalan masalah perampok ini ya. Jadi waktu zaman banyak koboi di sana itu ya. Petualang itu harus menempuh perjalanan yang menggunakan stagecoach. Stagecoach itu kereta kuda melalui negara sepi penduduk yang masih terdapat bahaya serangan oleh para perampok. Jadi di Amerika waktu itu masih belum teratur, nanti masih banyak perampokan, mungkin oleh koboi-koboi yang tidak yang jahat lah, seperti itu. Dan ada juga serangan yang dilakukan oleh Indian, itu penduduk asli di sana. Jadi ini menggambarkan situasi yang tidak teratur di sana. Walaupun tempat awal dan tujuan adalah tetap, dia memiliki banyak pilihan tentang state. State adalah daerah yang kemudian menjadi negara bagian. Dalam hal ini, state adalah kejadian. Yang mana yang harus dia tempuh. State mana atau daerah atau negara bagian mana yang harus dia tempuh, sehingga rute yang mungkin ditempuh dan dia adalah yang paling minimal, yang paling kecil dalam hal ini, kecil dalam hal biaya asuransinya, karena ini berkaitan dengan asuransi. Kalau berkaitan dengan jarak, belum tentu jarak yang pendek itu asuransinya adalah lebih murah, belum tentu. Kita lihat gambarannya seperti berikut. Jadi digambarkan sebagai jaringan dengan stage itu adalah node atau lingkaran-lingkaran atau titik-titik yang di dalam ada huruf A, B, C, dan seterusnya. Dengan A menyatakan titik awal, itu adalah Missouri, dan J menyatakan titik akhir, yaitu daerah California, dari A ke J. Maka di situ ada 2, 4, 3, itu adalah biaya polisnya. Semakin murah, semakin dia aman gitu ya. Oke, mengalir di situ dari A itu menuju B, C, dan D saja. Nggak mungkin A menuju E, nggak mungkin A menuju H gitu ya. Jadi A menuju B, C, D adalah tahap yang pertama, dan B, C, D menuju E, F, G adalah tahap yang kedua. E, F, G menuju H, I adalah tahap yang ketiga. HI menuju J adalah tahap yang keempat. Jadi nggak mungkin dalam hal ini dari A itu menuju G langsung, nggak mungkin. Dan E kembali ke B juga nggak mungkin. Maka ini bergantung dengan waktu. Jadi kalau perjalanan sudah sampai ke B, C atau D, maka dia akan ke E, F atau G, nggak mungkin ke H. Atau kalau dia sudah ke H atau I, nggak mungkin dia balik ke B. Jadi bergantung dengan waktu. Gambarannya seperti itu. Dan ini independen, tiap tahapnya dengan tahap lain ini independen. Artinya ketika tahap A memutuskan lewat B, belum tentu ketika tahap pertama ya, tahap kedua itu dia akan pilih B, belum tentu. Dia bisa saja dia pilih yang C, itu yang paling kecil, dan seterusnya. Setiap keadaan atau stage atau tadi adalah daerah atau
sekarang negara bagian digabungkan sebagai lingkaran berhuruf. Dengan demikian ada 4 tahap atau stage yang diperlukan untuk berjalan dari titik pemberangkatan di keadaan A, Missouri, ke tempat tujuan di keadaan J, California. Orang tersebut sangat memperhatikan keamanan dirinya. Dia menentukan rute yang paling aman berdasarkan pada murahnya biaya polis asuransi yang ditawarkan kepada setiap penumpang kereta. Karena daerahnya tidak aman, maka dulu ini gambaran dulu itu sudah ada asuransi jiwa. Jadi semakin dia tidak aman, semakin ada risiko terjadinya kecelakaan, maka polisnya akan besar. Semakin aman, jadi semakin jarang atau kecil peluangnya untuk terjadinya kecelakaan atau tadi perampokan tadi, maka dia semakin kecil biaya polisnya. Gitu ya. Nah, ini gambarannya. Jadi rute paling aman adalah rute yang total polis asuransinya paling murah. Ya, polis standar pada perjalanan kereta dari keadaan I ke keadaan J dinotasikan dengan CIJ. Ya, tadi itu 2, 3, dan 4 tadi itu adalah CIJ atau biaya polisnya. Nah, dilihat pada tabel berikut. Nanti akan kita buat tabelnya untuk memudahkan. Nah, persoalannya adalah rute mana yang meminimalkan biaya total polis asuransi. Jadi bukan jarak minimal, tapi minimal biaya polis asuransinya yang bermakna murah, bermakna paling aman. Jalan yang paling aman dari titik awal ke titik akhir dari Missouri ke California. Oke, ini ada datanya. Dari A ke B, C, D, itu polisnya itu 243, anggap aja bisa $3 gitu ya. Terus kemudian dari itu bisa dianggap sebagai tahap 1, dan tahap kedua adalah B, C, D ke E, F, G. Ada beberapa nilai, kemudian E, F, G menuju ke HI, kemudian HI menuju ke J. Oke, ini adalah tabel-tabel berkaitan dengan biaya di setiap tahapnya. Oke. Nah, sebelum kita selesaikan, kita akan menjelaskan masalah karakteristik dari dynamic programming. Yang pertama ini, permasalahan dapat dipecahkan atau dibagi dalam tahap-tahap dengan suatu keputusan kebijakan prosedurnya diperlukan di setiap tahap. Artinya apa? Di setiap tahap akan atau harus dibuat keputusan. Jadi dia buat decision di sana, buat keputusan setiap tahapnya. Sehingga nanti ada keputusan, dan keputusan. Oke, setelah punya sejumlah stage yang tadi, yang itu node tadi yang bersesuaian. Jadi ada A tadi ke BCD, tadi node yang bersesuaian, ada BCD ke EFG dan seterusnya. Maka nanti di setiap node menuju node yang lain ada biaya asuransinya. Yang ketiga, pengaruh dari keputusan tadi di setiap tahap adalah mengubah dari keadaan atau kejadian tadi sekarang menjadi keadaan yang berkaitan dengan tahap berikutnya. Maksudnya tadi seperti ini. Misalnya saja kita tahapnya maju misalkan, maka A dari ke B, C, D. Maka keputusannya adalah keputusan B itu yang paling murah, B, maka nanti dia adalah sebagai informasi untuk tahap berikutnya. Jadi dengan keputusan tadi bahwa A menuju ke B, nah itu adalah dari keadaan A menuju ke keadaan B dengan adanya keputusan bahwa akan dipilih A ke B. Itu maksudnya. Dan yang keempat, proses penyelesaian dirancang untuk menemukan suatu kebijakan optimal atau keputusan yang optimal untuk seluruh permasalahan, artinya seluruh tahap, atau artinya sampai tahap terakhir, yaitu pengambilan
keputusan optimal pada setiap tahap untuk setiap kemungkinan keadaan atau state. Jadi setiap state dia punya keputusan yang optimal. Misalnya tadi dari A ke B, maka dia punya keputusan optimal A ke B. Dan berikutnya dari B, kan ada B, C, D, ada E, F, G, maka dari B dia kemana ada yang optimal. Nanti juga dari C, dia juga punya yang optimal. Walaupun tadi ketika K ke tahap pertama, dia nggak diputuskan optimalnya, tapi kita tetap mencari dari C mana yang optimal. Dan dari D juga mana yang optimal ke E, F, atau G. Jadi setiap tahap di setiap state-nya dia punya optimalnya. Oke. Karena apa? Karena di tahap sebelumnya itu dia memberi informasi saja untuk tahap selanjutnya, bukan dia harus dipilih, tidak. Artinya tahap 1 paling cepat atau paling murah adalah A ke B, maka tahap 2 harus juga A, B ini yang dipilih, enggak. Jadi bisa memilih dari A ke C, bisa terjadi seperti itu. Oke. Karena ya tadi setiap stage dia punya keputusan yang optimal. Dan kelima, bila diketahui keadaan sekarang, solusi optimal untuk tahap tersisa adalah bebas terhadap solusi yang dipilih dalam tahap-tahap sebelumnya. Jadi ini Anda lihat di situ. Jadi kalau misalnya saya di tahap yang ketiga, maka tahap ketiga yang optimal di tahap ketiga itu dia tidak bergantung pada optimal yang ada di tahap yang kedua. Harus milih optimal di tahap kedua itu, maka dia menjadi pilihan untuk tahap ketiga, enggak. Jadi dia tidak bergantung dengan informasi yang bergantung dengan tahap keputusan optimal di tahap sebelumnya. Tetapi di tahap sebelumnya adalah memberi informasi untuk mengambil keputusan di tahap selanjutnya, bukan menentukan, tapi sebagai informasi. Oke. Nah, dalam hal ini ketika nanti gambarannya kita pakai stage tadi, nah, yang 6 ini, proses penyelesaian dimulai dengan menemukan solusi optimal untuk tahap terakhir. Nah, untuk masalah yang tadi, stage tadi, perjalanan seorang petualang tadi, maka yang paling mudah itu dengan menggunakan, Anda lihat di situ adalah metodenya adalah ke belakang, backward. Dia dari depan, yaitu di tahap akhir, yaitu ke J, dia akan mundur ke belakang sampai ke titik A. Kemudian dia baru akan menurun balik untuk menentukan mana yang optimal. Jadi ini adalah backward, mundur. Tapi kita bisa juga forward, kita maju. Tidak ada masalah. Tapi memang ketika kita menyelesaikan di programming yang bergantung waktu, itu paling mudah itu dengan menentukannya dengan cara mundur tahapannya atau backward. Nah, karena itu Anda lihat yang ketujuh, hubungan rekursif digunakan untuk menunjukkan solusi optimal atau keputusan optimal pada tahap N bila diketahui solusi optimal pada tahap N plus 1. Jadi tahap 5 diketahui, maka akan membuat menjadi informasi untuk di tahap yang keempat, karena kita pakai backward atau mundur. Bila digunakan hubungan rekursif, nah ini bila digunakan hubungan rekursif, prosedur penyelesaian bergerak mundur tahap demi tahap setiap kali menemukan solusi optimal untuk tahap tersebut sampai ditemukan solusi optimal jika dimulai dari tahap awal. Jadi nanti dari tahap, karena tadi dari tahap kelima atau tadi tahap keempat, tahap ketiga, tahap kedua, tahap ke-1. Kalau sudah tahap ke-1, maka kita sudah punya solusi yang optimal dari tahap 1 sampai ke tahap keempat. Jadi kita punya solusinya. Yaitu karena kita sudah di tahap yang awal. Oke. Itu gambarannya, karakteristik dari dynamic programming. Berikutnya notasi yang digunakan. Dalam ini kita ambil notasi dari
Euler dan Lieberman yang mungkin lebih mudah dipahami. Oke, N besar adalah banyaknya tahap atau stage ya, stage gitu ya. Kemudian N kecil adalah label untuk tahap sekarang, 1, 2 sampai N besar sampai dengan N besar. Dan Sn adalah keadaan sekarang untuk tahap N. Sn keadaan sekarang untuk tahap N. Oke. Dan ada Xn adalah variabel keputusan untuk tahap ke N. Jadi ini variabel yang nanti kita cari optimalnya, variabelnya mana yang dia adalah solusi untuk keputusan optimalnya. Dan ada Xn asterisk, ini nilai optimal dari Xn jika diketahui Sn itu stage-nya adalah N. Jadi keadaannya adalah N. Keadaannya. Kemudian kita punya Fn, S, Xn adalah kontribusi tahap N besar itu sampai dengan N besar, maksudnya ini kan tahapnya tahap mundur, sehingga dari N sampai ke depan sana. Jadi dari N besar itu sampai dengan N besar. Kepada fungsi tujuan, bila sistem dimulai dari keadaan Sn. Anda lihat Fn, S, Xn, berarti itu adalah Sn. Keputusan sekarang adalah Xn, nanti keputusan adalah Xn, karena ini adalah variabel keputusan. Xn nanti dapat fungsi tujuannya adalah Fn. Jadi keputusan optimal adalah Xn. Dan keputusan optimal dibuat sesudahnya. Sesudahnya berarti yang sudah, gitu kan? Oke. Dan Fn asterisk S berarti adalah fungsi tujuan yang optimal ketika kita pilih variabel desain yang optimal tadi. Nah, kita lihat ini penyelesaian masalah perjalanan kereta atau stage code tadi ya. Nah, kita selesai dengan backward prosedur atau prosedur mundur. Jadi dari tahap akhir kita menuju ke tahap yang pertama. Yaitu tadi ada 4 tahap, berarti kita mulai dari tahap yang keempat. Nah, kita perhatikan notasinya. Xn adalah tujuan sekarang pada tahap ke N atau tahap keempat. Tahap keempat itu tujuan adalah Xn, N bisa 1, 2, 3, 4, tapi kalau tahap kita berarti Xn adalah tahap yang keempat. Oke, stage-nya itu ya, state. Oke, dan kita punya Fn, S, Xn. Ini total biaya seluruh untuk tahap berikutnya. Jika dianggap berada pada keadaan S, tadi keadaannya S, dan memilih Xn sebagai tujuan sekarang. Xn dalam hal ini, itu kita punya tadi adalah J, gitu kan? Kalau Anda lihat nanti berikutnya ya. Jadi ini dia totalnya. Anda lihat di situ, ketika bilang Xn, maka dia tahap berikutnya itu N plus 1 sampai dengan N, sampai dengan N. Jadi, kalau tadi kata 4, berarti ada 5, 6, 7, dan seterusnya. Tapi kalau ini di akhir dari tahap, maka yang setelahnya kan nggak ada, ya 5, 6 kan nggak ada, maka dia adalah 4 saja. Nah, nanti Fn asterisk S adalah nilai-nilai dari seluruh Fn ketika state-nya S menuju ke state Xn, yaitu X4. Maka kan dia banyak nilai, maka dicari yang minimal, maka kita punya Fn asterisk S. Atau Fn asterisk adalah Fn di mana Xn-nya adalah asterisk, atau di mana Xn-nya adalah yang akan mengoptimalkan Fn, yaitu Xn asterisk. Dengan Fns, Xn ini adalah dia sekarang di tahap itu berapa, terus dia yang tahap setelahnya, atau di tahap 3, misalnya tahap 4, ya 4 saja. Karena setelahnya nggak ada lagi tahap. Kalau tahap 3 berarti dia di tahap 3, tidak dengan biaya yang di tahap 4-nya. Dari kalau seperti ini berarti adalah C, S, X, N itu berarti biaya sekarang, yaitu dari S ke XN. Tergantung N-nya yang mana.
xn-nya yang mana. Plus nanti fn+1, yaitu sebelumnya setelah yang tadi, asterisk xn, fn+1 optimal untuk xn-nya. Di tab keempat Anda lihat di situ bahwa S-nya adalah H dan I. State-nya, keadaannya adalah H dan I. Dan X4-nya adalah J saja. Ada J saja. Maka S itu menuju ke J, itu F4 asteriknya untuk state S adalah 3. Jadi state H menuju ke J adalah 3 karena memang cuma 1. Dan I, state I adalah 4. Jadi cuma ini saja di tahap awal. Tahap awal perhitungan adalah sederhana. Karena dia cuma dari titik H ke J saja, titik I ke J saja juga. Ini 3 dan 4 ini optimal untuk S. H itu 3, S, I itu 4. Oke. Nah, sekarang untuk tahap yang ketiga, tahap berikutnya. Ini adalah tabelnya, jadi S-nya, state-nya adalah EFG, keadaannya. Kemudian X3-nya adalah H dan I. Jadi tahap 3 tadi adalah EFG ke H dan I. Oke, jadi S-nya ada 3, EFG, dan X3-nya ada H dan I. Oke, kemudian yang di atasnya H dan I itu adalah E3S, X3. Maksudnya adalah fungsi tujuan untuk state-nya S dengan pilihan adalah X3. Misal saja, Anda lihat di sana, S-nya adalah E. Maka kita punya F3E, kemudian X3 adalah H. Maka di bawahnya bernilai 4. Oke. Maka nanti kalau di gambar tadi Anda lihat, nanti akan didapatkan bahwa E ke H itu nilai dari biayanya untuk asuransinya adalah 1. Karena tadi di tab sebelumnya kita punya informasi bahwa dari H ke I adalah H ke J adalah 3, maka E ke J adalah 4. Loh, kok bisa? Anda lihat di sebelah rumus rekursif di sebelah kanan atas, yaitu F3 S, X3 adalah, kalau F3-nya fungsi tadi dengan S-nya adalah E. Oke, E, kemudian X3 adalah H. Oke, maka CS X3 maknanya adalah biaya asuransi yang tadi adalah S itu E dan H-nya adalah S3. C E H. Oke, dia adalah 1. Bisa dilihat di gambar atau di informasi. Kemudian dari tabel sebelumnya di tab yang keempat adalah H menuju ke J adalah 3, itu F4 asterisk X3. X3 dalamnya adalah H, maka kita punya C E H adalah 1, F4 asterisk H adalah 3, maka kita punya 4, maka nilainya di situ di tabel 4. Oke. Kemudian berikutnya yang F3 kita S-nya E dan X-nya adalah I. Oke. I. Nah, I kalau kita pilih I sebagai X3, maka Anda lihat F3-nya di kanan pojok kanan atas, maka kita punya X3, S-nya adalah tetap E, dan X-nya adalah I. Oke, maka kita punya C, itu biaya polis asuransinya adalah E, dan C E I itu kita punya, kalau dilihat di tabel C E I, C biayanya, E I-nya adalah 4. Oke, dan F4 asterisk I, nah S4 I itu dari I ke J tadi adalah 4. Oke, jadi C E I-nya 4, F4 asterisk I-nya juga 4, maka kita punya dia 8. Sehingga F3 E I adalah 8, ya di tabel itu. Oke, kemudian
Berikutnya F3 asterisk S. Nah, jadi dari state S E itu kita punya dua nilai untuk ke J, itu lewat H atau lewat I. Kalau lihat H itu 4, kalau lihat I itu 8. Maka kita cari polusi yang minimal dari E ke J, maka adalah 4. Nah, kalau kita pilih F3 asterisk S, S tadi E tadi 4, maka X3 asterisknya yaitu pilihannya adalah X3 Anda harus pilih H. Jadi X3 asterisknya adalah H. Jadi bukan lewat I tapi lewat H. Oke. Nah, di situ ini adalah E-nya dia akan lewat H. Oke. Dan ketika state S, nah, dengan cara yang sama tadi, bahwa Anda punya informasi bahwa H ke J berapa? H ada 3. F ke H adalah 6, maka kita punya 9. Jadi F3S-nya adalah F, kemudian X3 adalah H, maka kita lihat di rumus rekursi di kanan atas, maka F3 FH adalah C, FH, FC, FH adalah polisi asumsi dari F ke H. Jadi F ke H kita punya informasi 6 plus F4 asterisk dari X3 adalah H. Kita punya informasi adalah 3. Maka 6 pastinya sama dengan 9. Dengan juga untuk yang I-nya tadi, FI, kita punya FI adalah 3. Oke, F-nya 3, dan IJ adalah 4. Jadi C, F, I itu 3, sementara F asterisk I adalah 4, sehingga kita punya 7. Nah, dari pilihan F ke H itu F kecil lewat H itu 9, F ke I, F kecil lewat I itu 7, maka kita pilih yang terkecil adalah 7. Di F3 asterisknya untuk F adalah 7, sehingga kita pilih X asterisk, X3 asterisk yaitu I. Nah, dan untuk yang G lewat H dia dapat 6, lewat I dapat 7, maka kita pilih adalah 6. Itu lewat H. Jadi setiap state dia punya pilihan, yaitu E ke H, F ke I, J ke H juga. Ini tahap yang ketiga. Berikutnya tahap yang kedua. Tahap yang kedua analog dengan yang ketiga, yaitu Anda lihat BE. Maksud BE sebelah itu maksudnya adalah dari B ke J itu lewat E. Nah, Anda lihat di situ ya. Kita mulai dulu dari B. S-nya adalah B. Oke. Kemudian kita ke F2B dengan X2-nya kita pilih E. Oke, kita pilih E. Maka kita lihat di rumus di tengah kanan atas lah ya, atas bagian tengah. Jadi di pojoknya tabel tahap yang kedua, F2 S-nya adalah B, X2-nya adalah E, maka C-nya adalah cos dari S-nya B, jadi C B E. Nah, kalau Anda lihat di tabel CBE, biaya asuransinya adalah 7. Jadi CBE ada 7 dan ditambah dengan F3 E. Nah, Anda F3 asterisk E adalah di tabel sebelumnya. E adalah 4, jadi lihat maka dia adalah 4. Jadi 7 ditambah 4 sama dengan 11. Maka di tabel tahap kedua BE adalah 11. Gitu. Dengan juga untuk yang F, B ke F, kalau dilihat di tabel, maka Anda punya 4 B ke F-nya itu. B ke F-nya 4, maka rumus yang kita pakai tadi, F2S-nya adalah B, X2 adalah F, maka kita punya CBF, yaitu cos B ke F adalah 4, dan F3 asterisk untuk B untuk F adalah 7. Jadi 4 ditambah 7 sama dengan 11. Jadi kalau dari B ke C lewat F, maka dia lewat I. Yang tadi nilainya 11. Kalau B ke C lewat E, maka dia lewat H, juga 11.
Kalau lewat G ternyata 12 dan cara yang sama, maka pasti dari 3 informasi dipilih yang terdekat adalah dia ke B ke C, itu nilainya adalah 11 dengan X2 dipilih adalah E atau F. Jadi ada alternatif, bisa E, bisa F. Yang C juga demikian, dan cara yang sama, maka C ke C lewat E itu 7, C ke C lewat F itu 9, C ke C lewat G itu 10. Yang terkecil adalah 7, maka C ke C lewat E. Yang D ke C itu lewat F itu 8, lewat E itu 8, lewat F itu 8, lewat G itu 11. Maka kita pilih yang terkecil adalah 8. Maka X2 nya yang terpilih adalah ketika D lewat E adalah F menuju ke G. Kita punya tahap yang kedua, seperti itu. Ini tahap yang pertama, S-nya cuma A saja, state-nya. Dia X1, dia bisa B, C, atau D. Jadi A akan menuju B, C, atau D. A untuk menuju ke J, titik akhir dari Missouri ke California, itu A ke B, kita punya informasi A ke B adalah 2. Dari sebelumnya kita punya B ke J adalah 11. Maka F1, Anda lihat di rumus di kanan atas, F1 S-nya adalah A, X1 adalah B, maka sama dengan C, biaya polis asuransinya adalah C, S-nya adalah A, dan X adalah B. Jadi C dari A ke B, A ke B adalah 2. Kemudian F' B. Nah, yang kita lihat sebelumnya kita punya B-nya yang minimal adalah 11. Sehingga kita punya 2 ditambah 11 adalah 13. Kemudian kalau A ke C lewat C, nah, dengan yang sama, yaitu AC kita punya 4, AC-nya 4, sementara dari C ke J itu 7, maka kita punya 11. Kalau dari A ke J lewat D, C dari A ke D adalah 3, sementara dari D ke C adalah 8, maka kita punya 11 juga. Sehingga F1 asli adalah 11. Dengan pilihannya X1 aslinya adalah bisa C, bisa D. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa membuat keputusan bahwa cost terkecil adalah $11. Bisa dari A ke C, bisa juga dari A ke D. Nah, di biaya total polis asuransi adalah 11 satuan uang, dan rute yang diambil dapat diperoleh melalui penelusuran kembali. Jadi kita akan menelusuri nilai-nilai tadi dari belakang ke depan. Kita lihat dari A ke C, maka di sini yang minimal adalah 11. Nah, 11 itu dipilih dari A ke C atau ke D, maka rute pertama adalah AC atau AD. Kemudian kita lihat dari D, kalau Anda di tabel di atasnya, nanti tabel yang kedua, maka untuk dapat nilai yang optimal di situ, maka C adalah ke E. Sedangkan D ada 2 alternatif, yaitu E atau F. Di C-nya ke E saja, D-nya ke E atau ke F. Dilihat di tabel yang kedua. Dan di tabel yang kemudian kita punya E dan F tadi, ya. Lihat di baris kedua dari bawah bagian kiri, maka E itu akan ke H untuk menuju ke F, sedangkan F akan ke J itu lewat I. Kemudian kalau H dia ke J, kalau F dia ke J juga, sehingga kita punya rutenya adalah A ke C, ke I, ke H, ke J, atau A ke D, ke I, ke H, ke J, atau A ke D, ke F, ke I, ke J. Semuanya polisnya adalah 11 satuan mata uang,
dengan rutenya adalah 3 itu. Boleh dipilih bebas kombinasinya tapi tetap sama hasilnya, yaitu 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan masalah pemrograman dinamik atau dynamic programming atau sering juga disebut dengan multitahap. Mengapa disebut dengan dynamic programming? Sebenarnya mulanya muncul persoalan ini adalah ketika persoalannya itu dapat dipecah atau dibuat beberapa tahapan dan dia bergantung dengan waktu. Jadi waktu yang menentukan. Jadi tidak mungkin waktu katakanlah hari ini hari Ahad gitu, kemudian nanti Senin, Selasa, Rabu itu dimulai dari Senin kemudian ke Ahad kemudian ke Rabu, itu nggak mungkin. Tetapi dengan berjalannya waktu ternyata ada beberapa persoalan yang dia tidak bergantung dengan waktu, tetapi dia bisa diselesaikan dengan dynamic programming, sehingga akhirnya dikenal sebagai persoalan multi tahap, yaitu persoalan yang bisa dipecah menjadi beberapa tahap, yang setiap tahapnya dia punya keputusan, maka kita bisa menggunakan dynamic programming sebagai modelnya, dan kita akan selesaikan dengan pola yang ada di persoalan dynamic programming. Oke. Nanti ilustrasinya yang paling mudah menggambarkan masalah ini adalah rute terpendek. Nanti kita lihat persoalannya, tapi sebelum kesana kita lihat dynamic programming adalah teknik matematis yang sering digunakan untuk pembuatan serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Jadi ada beberapa keputusan, yaitu rangkaian keputusan, itu tadi multi tahap yang saling berkaitan antara tahap satu dengan tahap berikutnya. Tetapi kaitan ini bisa kita rubah. Kalau ketika dia bergantung dengan waktu, pasti ya tetap tidak akan pernah berubah. Tapi ketika dia multi tahap tapi tidak bergantung dengan waktu, maka dia nggak ada masalah. Kita ubah-ubah tahap satunya, tahap 2-nya, dan tahap 3-nya kita ubah-ubah, nggak ada masalah. Untuk memudahkan ilustrasi, nanti bisa di slide berikutnya berkaitan dengan ketika persoalannya adalah tidak bergantung dengan waktu. Yaitu kalau salah satu contohnya ketika kita punya dana, kemudian ada katakanlah peluang untuk kita lakukan saham, pembelian saham atau keikutsertaan kita dalam usaha, dan ada 3 usaha, maka usaha 1 bisa menjadi tahap 1, usaha 2 itu tahap 2, usaha 3 itu tahap yang ketiga. Nah, ini bisa akan kita ganti tahapnya, bisa, maksudnya tahap 2, usaha 2 bisa menjadi tahap pertama, usaha 1 menjadi tahap kedua, usaha 3 menjadi tahap ketiga, itu nggak ada masalah karena dia tidak bergantung dengan waktu. Oke. Tapi memang tetap ada rangkaian dan saling berkaitan. Dynamic programming itu menyediakan prosedur matematis untuk menentukan kombinasi dari keputusan-keputusan yang memberikan nilai optimal terhadap keseluruhan masalah yang dihadapi. Jadi nanti prosedurnya matematis, dan ini ada banyak keputusan, dan di setiap tahap ada keputusan. Dan nanti ada beberapa kombinasi yang mungkin yang nanti akan dipilih. Dengan menggunakan prosedur di dynamic programming, maka dia akan dipilih dan didapatkan solusi yang optimal dalam hal ini. Oke, tetapi ini persoalannya yang dihadapi oleh dynamic programming adalah bahwa dynamic programming tidak punya formulasi matematik baku, artinya tidak ada bentuk standarnya. Ada yang seperti kita gunakan turunan, ada yang tidak ada turunannya sama sekali, nanti kita pakai informasi tidak ada turunan, cuma informasi perhitungan biasa. Ada yang ada polanya, ada yang tidak berpola, tetapi dengan yang seperti tadi, dengan perhitungan turunan misalkan, atau rumus iteratif yang lainnya. Jadi memang metode standar
bentuk standarnya tidak ada. Nah, karena itu, dinamik programming adalah suatu tipe pendekatan umum dari penyelesaian masalah, dan persamaan-persamaan khusus yang digunakan harus dibuat dan dikembangkan agar sesuai dengan masalah yang dihadapi. Nah, perhatikan bahwa di sini persamaan-persamaan khusus digunakan dan harus dibuat dan dikembangkan agar sesuai dengan masalah yang dihadapi. Jadi masalah A bisa saja menggunakan metode B atau proses B, tapi masalah C belum tentu bisa digunakan metode B atau proses B tadi. Jadi khas untuk suatu persoalan. Tapi bisa saja masalah E itu dengan proses seperti B bisa terjadi juga. Ini contohnya yang paling mudah untuk memberikan ilustrasi mengenai dinamik programming adalah masalah perjalanan kereta. Jadi ini diceritakan seorang pencari keberuntungan dari Missouri di Amerika sana akan pergi ke barat untuk bergabung dengan pencari emas di California. Ini di ilustrasinya di abad ke-19, di mana waktu itu masih ya persoalan masalah perampok ini ya. Jadi waktu zaman banyak koboi di sana itu ya. Petualang itu harus menempuh perjalanan yang menggunakan stagecoach. Stagecoach itu kereta kuda melalui negara sepi penduduk yang masih terdapat bahaya serangan oleh para perampok. Jadi di Amerika waktu itu masih belum teratur, nanti masih banyak perampokan mungkin oleh koboi-koboi yang tidak yang jahat lah, seperti itu. Ada juga serangan yang dilakukan oleh Indian, itu penduduk asli di sana. Jadi ini menggambarkan situasi yang tidak teratur di sana. Walaupun tempat awal dan tujuan adalah tetap, dia memiliki banyak pilihan tentang state. State adalah daerah yang kemudian menjadi negara bagian. Dalam hal ini, state adalah kejadian. Yang mana yang harus dia tempuh. Jadi, state mana atau daerah atau negara bagian mana yang harus dia tempuh, sehingga rute yang mungkin ditempuh dan dia adalah yang paling minimal, yang paling kecil dalam hal ini, kecil dalam hal biaya asuransinya, karena ini berkaitan dengan asuransi. Kalau berkaitan dengan jarak, belum tentu jarak yang pendek itu asuransinya adalah lebih murah, belum tentu. Kita lihat gambarannya seperti berikut. Jadi digambarkan sebagai jaringan dengan stage itu adalah node atau lingkaran-lingkaran atau titik-titik yang di dalam ada huruf A, B, C, dan seterusnya. Dengan A menyatakan titik awal itu adalah Missouri, dan J menyatakan titik akhir yaitu daerah California dari A ke J. Maka di situ ada 2, 4, 3 itu adalah biaya polisnya. Semakin murah, semakin dia aman gitu ya. Oke. Maka lihat di situ dari A itu menuju B, C, dan D saja. Nggak mungkin A menuju E. Nggak mungkin A menuju H gitu ya. Jadi A menuju B, C, D adalah tahap yang pertama. Dan B, C, D menuju E, F, G adalah tahap yang kedua. E, F, G menuju H, I adalah tahap yang ketiga. H, I menuju J adalah tahap yang keempat. Jadi nggak mungkin dalam hal ini dari A itu menuju G langsung, nggak mungkin. Dan E kembali ke B juga nggak mungkin. Maka ini bergantung dengan waktu. Jadi kalau perjalanan sudah sampai ke B, C, atau D, maka dia akan ke E, F, atau G, nggak mungkin ke H. Atau kalau dia sudah ke H atau I, nggak mungkin dia balik ke B. Jadi bergantung dengan waktu. Gambarannya seperti itu. Dan ini independen, tiap tahapnya dengan tahap lain ini independen. Artinya ketika tahap A memutuskan lewat B, belum tentu ketika tahap pertama ya, tahap kedua itu dia akan pilih B, belum tentu. Dia bisa saja dia pilih yang C, itu yang paling
yang paling kecil, dan seterusnya. Setiap keadaan atau stage atau tadi adalah daerah atau sekarang negara bagian digabungkan sebagai lingkaran berhuruf. Dengan demikian ada 4 tahap atau stage yang diperlukan untuk berjalan dari titik pemberangkatan di keadaan A, Missouri, ke tempat tujuan di keadaan J, California. Orang tersebut sangat memperhatikan keamanan dirinya. Dia menentukan rute yang paling aman berdasarkan pada murahnya biaya polis asuransi yang ditawarkan kepada setiap penumpang kereta. Karena daerahnya tidak aman, maka dulu ini gambaran dulu itu sudah ada asuransi jiwa. Jadi semakin dia tidak aman, semakin ada risiko terjadinya kecelakaan, maka polisnya akan besar. Semakin aman, jadi semakin jarang atau kecil peluangnya untuk terjadinya kecelakaan atau tadi perampokan tadi, maka dia semakin kecil biaya polisnya. Gitu ya. Nah, ini gambarannya. Jadi rute paling aman adalah rute yang total polis asuransinya paling murah. Ya, polis standar pada perjalanan kereta dari keadaan I ke keadaan J dinotasikan dengan CIJ. Nah, yang tadi itu 2, 3, dan 4 tadi itu adalah CIJ atau biaya polisnya. Nah, tunjukkan pada tabel berikut. Nanti akan kita buat tabelnya untuk memudahkan. Nah, persoalannya adalah rute mana yang meminimalkan biaya total polis asuransi. Nanti bukan jarak minimal, tapi minimal biaya polis asuransinya yang bermakna murah, bermakna paling aman. Perjalanan yang paling aman dari titik awal ke titik akhir dari Missouri ke California. Oke, ini adalah datanya. Dari A ke B, C, D, itu polisnya itu 243, anggap aja bisa $3 gitu ya. Terus kemudian dari itu bisa dianggap sebagai tahap 1, dan tahap kedua adalah B, C, D ke E, F, G. Ada beberapa nilai, kemudian E, F, G menuju ke HI, kemudian HI menuju ke J. Oke, ini adalah tabel-tabel berkaitan dengan biaya di setiap tahapnya. Oke. Nah, sebelum kita selesaikan, kita akan menjelaskan masalah karakteristik dari dynamic programming. Yang pertama ini, permasalahan dapat dipecahkan atau dibagi dalam tahap-tahap dengan suatu keputusan kebijakan prosedurnya diperlukan di setiap tahap. Artinya apa? Di setiap tahap akan atau harus dibuat keputusan. Jadi dia buat decision di sana, keputusan setiap tahapnya. Sehingga nanti ada keputusan, dan keputusan. Oke, setelah punya sejumlah stage yang tadi, yang itu node tadi yang bersesuaian. Jadi ada A tadi ke BCD, tadi node yang bersesuaian, ada BCD ke EFG dan seterusnya. Maka nanti di setiap node menuju node yang lain ada biaya asuransinya. Yang ketiga, pengaruh dari keputusan tadi di setiap tahap adalah mengubah dari keadaan atau kejadian tadi sekarang menjadi keadaan yang berkaitan dengan tahap berikutnya. Maksudnya tadi seperti ini. Misalnya saja kita tahapnya maju misalkan, maka A tadi ke B, C, D. Maka keputusan adalah keputusan B itu yang paling murah, B, maka nanti dia adalah sebagai informasi untuk tahap berikutnya. Jadi dengan keputusan tadi bahwa A menuju ke B, nah itu adalah dari keadaan A menuju ke keadaan B dengan adanya keputusan bahwa akan dipilih A ke B. Itu maksudnya. Dan yang keempat, proses penyelesaian dirancang untuk menemukan suatu kebijakan optimal.
atau keputusan yang optimal untuk seluruh permasalahan, artinya seluruh tahap, atau artinya sampai tahap terakhir, yaitu pengambilan keputusan optimal pada setiap tahap untuk setiap kemungkinan keadaan atau state. Jadi setiap state dia punya keputusan yang optimal. Misalnya tadi dari A ke B, maka dia punya keputusan optimal A ke B. Dan berikutnya dari B, kan ada B, C, D, ada E, F, G, maka dari B dia kemana ada yang optimal. Nanti juga dari C dia juga punya yang optimal, walaupun tadi ketika K ke tahap pertama dia nggak diputuskan optimalnya, tapi kita tetap mencari dari C mana yang optimal. Dan dari D juga mana yang optimal ke E, F atau G. Jadi setiap tahap di setiap state-nya dia punya optimalnya. Oke. Karena apa? Karena di tahap sebelumnya itu dia memberi informasi saja untuk tahap selanjutnya, bukan dia harus dipilih, tidak. Nanti misalnya tahap 1 paling cepat atau paling murah adalah A ke B, maka tahap 2 harus juga A B ini yang dipilih, enggak. Jadi bisa memilih dari A ke C, bisa terjadi seperti itu. Oke. Karena ya tadi setiap stage dia punya keputusan yang optimal. Dan kelima, bila diketahui keadaan sekarang, solusi optimal untuk tahap tersisa adalah bebas terhadap solusi yang dipilih dalam tahap-tahap sebelumnya. Jadi ini Anda lihat di situ. Jadi kalau misalnya saya di tahap yang ketiga, maka tahap ketiga yang optimal di tahap ketiga itu dia tidak bergantung pada optimal yang ada di tahap yang kedua. Harus milih optimal di tahap kedua itu, maka dia menjadi pilihan untuk tahap ketiga, enggak. Jadi dia tidak bergantung dengan informasi yang bergantung dengan tahap keputusan optimal di tahap sebelumnya. Tetapi di tahap sebelumnya adalah memberi informasi untuk mengambil keputusan di tahap selanjutnya, bukan menentukan, tapi sebagai informasi. Oke. Nah, dalam hal ini ketika nanti gambarannya kita pakai stage tadi, nah, yang 6 ini, proses penyelesaian dimulai dengan menemukan solusi optimal untuk tahap terakhir. Nah, untuk masalah yang tadi, stage tadi, perjalanan seorang petualang tadi, maka yang paling mudah itu dengan menggunakan, Anda lihat di situ adalah metodenya adalah ke belakang, backward. Dia dari depan, yaitu di tahap akhir, yaitu ke C, dia akan mundur ke belakang sampai ke titik A. Kemudian dia baru akan menurun balik untuk menentukan mana yang optimal. Jadi ini adalah backward, mundur. Tapi kita bisa juga forward, kita maju. Tidak ada masalah. Tapi memang ketika kita menyelesaikan di programming yang bergantung waktu, itu paling mudah itu dengan menentukannya dengan cara mundur tahapannya atau backward. Nah, karena itu Anda lihat yang ketujuh, hubungan rekursif digunakan untuk menunjukkan solusi optimal atau keputusan optimal pada tahap N bila diketahui solusi optimal pada tahap N plus 1. Jadi tahap 5 diketahui, maka akan menjadi informasi untuk memutuskan di tahap yang keempat, karena kita pakai backward atau mundur. Bila digunakan hubungan rekursif, prosedur penyelesaian bergerak mundur tahap demi tahap setiap kali menemukan solusi optimal untuk tahap tersebut sampai ditemukan solusi optimal jika dimulai dari tahap awal. Jadi nanti dari tahap, karena tadi dari tahap kelima atau tadi tahap keempat, tahap ketiga, tahap kedua, tahap ke-1, kalau sudah tahap ke-1 maka kita sudah punya solusi yang optimal dari tahap 1 sampai ke tahap ke-4. Jadi kita punya solusinya. Yaitu karena kita sudah di tahap yang awal. Oke. Itu gambarannya, karakteristik dari dynamic programming.
Berikutnya notasi yang digunakan, kami kita ambil notasi dari Euler dan Lieberman yang mungkin lebih mudah dipahami. Oke, N besar adalah banyaknya tahap atau stage ya, stage gitu ya. Kemudian N kecil adalah label untuk tahap sekarang. 1, 2 sampai dengan N besar sampai dengan N besar. Dan Sn adalah keadaan sekarang untuk tahap N. Sn keadaan sekarang untuk tahap N. Oke. Dan ada Xn adalah variabel keputusan untuk tahap ke N. Jadi ini variabel yang nanti kita cari optimalnya, variabelnya mana yang dia adalah solusi untuk keputusan optimalnya. Dan ada Xn asterisk, ini nilai optimal dari Xn jika diketahui Sn itu stage-nya adalah N. Jadi keadaannya adalah N. Keadaannya. Kemudian kita punya Fn, S, Xn adalah kontribusi tahap N besar itu sama dengan N besar, maksudnya ini kan tahapnya tahap mundur, sehingga dari N sampai ke depan sana. Jadi dari N besar itu sampai dengan N besar. Kepada fungsi tujuan, bila sistem dimulai dari keadaan Sn. Mana lihat Fn, S, Xn, berarti dia adalah Sn. Keputusan sekarang adalah Xn, nanti keputusan adalah Xn, karena ini adalah variabel keputusan. Xn nanti dapat fungsi tujuannya adalah Fn. Jadi keputusan optimal adalah Xn. Dan keputusan optimal dibuat sesudahnya. Sesudahnya berarti yang sudah, gitu kan? Oke. Dan Fn asterisk S berarti adalah fungsi tujuan yang optimal ketika kita pilih variabel desain yang optimal tadi. Nah, kita lihat ini penyelesaian masalah perjalanan kereta atau stage tadi ya. Nah, kita selesai dengan backward prosedur atau prosedur mundur. Jadi dari tahap akhir kita menuju ke tahap yang pertama. Yaitu tadi ada 4 tahap, berarti kita mulai dari tahap yang keempat. Nah, kita perhatikan notasinya. Xn adalah tujuan sekarang pada tahap ke N atau tahap keempat. Tahap keempat itu tujuan adalah Xn, nah, N bisa 1, 2, 3, 4, tapi kalau tahap kita tahap berarti Xn adalah tahap yang keempat. Oke, stage-nya itu ya, state. Oke, dan kita punya Fn, S, Xn. Ini total biaya seluruh untuk tahap berikutnya. Jika dianggap berada pada keadaan S, tadi keadaannya S, dan memilih Xn sebagai tujuan sekarang. Xn dalam hal ini, itu kita punya tadi adalah J, gitu kan? Kalau Anda lihat nanti berikutnya ya. Jadi ini dia totalnya, Anda lihat di situ. Ketika bilang Xn, maka dia tahap berikutnya itu N plus 1 sama dengan N, sampai sama dengan N. Jadi, kalau tadi kata 4, berarti ada 5, 6, 7, dan seterusnya. Tapi kalau ini di akhir dari tahap, maka yang setelahnya kan nggak ada, yaitu 5, 6 kan nggak ada, maka dia adalah 4 saja. Nah, nanti Fn asterisk S adalah nilai-nilai dari seluruh Fn ketika state-nya S menuju ke state Xn, yaitu X4. Gitu ya. Maka kan dia banyak nilai, maka dicari yang minimal, maka kita punya Fn asterisk S. Atau Fn asterisk adalah Fn di mana Xn-nya adalah asterisk, atau di mana Xn-nya adalah yang akan mengoptimalkan Fn, yaitu Xn asterisk. Dengan Fns, Xn ini adalah biaya sekarang, di tahap itu berapa, terus biaya yang tahap setelahnya, atau di tahap 3, misalnya tahap 4, ya 4 saja. Karena setelahnya nggak ada lagi tahap. Kalau tahap 3 berarti biaya di tahap 3 tidak dengan biaya yang di tahap 4-nya. Dari kalau seperti ini berarti Anda lihat C, S, X, N itu berarti
biaya sekarang, yaitu dari S ke XN, tergantung nanti N-nya yang mana, XN-nya yang mana. Plus nanti F N+1, yaitu sebelumnya setelah yang tadi, asterisk XN, F N+1 optimal untuk XN-nya. Di tab keempat Anda lihat di situ bahwa S-nya adalah H dan I. State-nya keadaannya adalah H dan I. Dan X4-nya adalah J saja. F dan J saja. Maka S itu menuju ke J, itu F4 asteriknya untuk state S adalah 3. Jadi state H menuju ke J ada 3 karena memang cuma 1. Kemudian I, state I adalah 4. Jadi cuma ini saja di tahap awal. Tahap awal perhitungan adalah sederhana. Karena dia cuma dari titik H ke J saja, titik I ke J saja juga. Ini 3 dan 4 ini optimal untuk S. H itu 3, S, I itu 4. Oke. Nah, sekarang untuk tahap yang ketiga, tahap berikutnya. Ini ada tabelnya, jadi S-nya, state-nya adalah EFG, keadaannya. Kemudian X3-nya adalah H dan I. Jadi tahap 3 tadi adalah EFG ke H dan I. Oke, jadi S-nya ada 3, EFG, dan X3 ada H dan I. Oke, kemudian yang di atasnya H dan I itu adalah E3S, X3. Maksudnya adalah fungsi tujuan untuk state-nya S dengan pilihan adalah X3. Misal saja, Anda lihat di sana, S-nya adalah E. Maka kita punya F3E, kemudian X3 adalah H. Maka di bawahnya bernilai 4. Oke. Maka nanti kalau di gambar tadi Anda lihat, nanti akan didapatkan bahwa E ke H itu nilai dari biayanya untuk asuransinya adalah 1. Karena tadi di tab sebelumnya kita punya informasi bahwa dari H ke I adalah H ke J adalah 3, maka E ke J adalah 4. Loh, kok bisa? Anda lihat di sebelah rumus rekursif di sebelah kanan atas, yaitu F3 S, X3 adalah, kalau F3-nya fungsi tadi dengan S-nya adalah E. Oke, E, kemudian X3 adalah H. Oke, maka CS X3 maknanya adalah biaya asuransi yang tadi adalah S itu E dan H-nya adalah S3. C E H. Oke, dia adalah 1. Bisa dilihat di gambar atau di informasi. Kemudian dari tabel sebelumnya di tab yang keempat adalah H menuju ke J adalah 3, itu F4 asterisk X3. X3 dalamnya adalah H, maka kita punya C E H adalah 1, F4 asterisk H adalah 3, maka kita punya 4, maka nilainya di situ di tabel itu 4. Oke. Kemudian berikutnya yang F3 kita S-nya E dan X-nya adalah I. Oke. I. Nah, I kalau kita pilih I sebagai X3, maka Anda lihat F3-nya di kanan pojok kanan atas, maka kita punya X3, S-nya adalah tetap E, dan X-nya adalah I. Oke, maka kita punya C, itu biaya polis asuransinya adalah E, dan C, E, I, itu kita punya, kalau dilihat di tabel, C, E, I, C biayanya, E, I-nya adalah 4. Oke, dan F4 asterisk I, nah, S1 I itu dari I ke J tadi adalah 4. Oke, jadi C, E, I-nya 4, F4 asterisk I-nya juga 4, maka kita punya dia 8. Sehingga F3, E,
I adalah 8. Lihat di tabel. Oke, kemudian berikutnya F3 asterisk S. Nah, jadi dari setir SE itu kita punya dua nilai untuk ke J, itu lewat H atau lewat I. Kalau lihat H itu 4, kalau lihat I itu 8. Maka kita cari polusi yang minimal dari E ke J, maka adalah 4. Nah, kalau kita pilih F3 asterisk S, S tadi E tadi 4, maka X3 asterisknya yaitu pilihannya adalah X3 Anda harus pilih H. Jadi X3 asterisknya adalah H. Jadi bukan lewat I tapi lewat H. Oke. Nah, di situ ini adalah E-nya dia akan lewat H. Oke. Dan ketika state S, nah, dengan cara yang sama tadi, bahwa Anda punya informasi bahwa H ke J berapa? H ada 3. F ke H adalah 6, maka kita punya 9. Jadi F3S-nya adalah F, kemudian X3 adalah H, maka kita lihat di rumus rekursi di kanan atas, maka F3 F H adalah C, FH, F C, FH adalah cos polisi asumsinya dari F ke H. Jadi F ke H kita punya informasi 6 plus F4 asterisk dari X3 adalah H. Kita punya informasi adalah 3. Maka 6 pastinya sama dengan 9. Dengan juga untuk yang I-nya tadi, FI, kita punya FI adalah 3. Oke, F-nya 3, dan IJ adalah 4. Jadi C, F, I itu 3, sementara F, 4 asterisk I adalah 4, sehingga kita punya 7. Nah, dari pilihan F ke H itu F kecil lewat H itu 9, F ke I, F kecil lewat I itu 7, maka kita pilih yang terkecil adalah 7. Di F3 asterisknya untuk F adalah 7, sehingga kita pilih X asterisk, X3 asterisk yaitu I. Nah, dan untuk yang G lewat H dia dapat 6, lewat I dapat 7, maka kita pilih adalah 6. Itu lewat H. Jadi setiap state dia punya pilihan, yaitu E ke H, F ke I, G ke H juga. Ini tahap yang ketiga. Berikutnya tahap yang kedua. Tahap yang kedua analog dengan yang ketiga, yaitu Anda lihat BE. Maksud BE sebelah itu maksudnya adalah dari B ke J itu lewat E. Nah, Anda lihat di situ ya. Kita mulai dulu dari B. S-nya adalah B. Oke. Kemudian kita ke F2B dengan X2-nya kita pilih E. Oke, kita pilih E. Maka kita lihat di rumus di tengah kanan atas lah ya, atas bagian tengah. Jadi di pojoknya tabel tahap yang kedua, F2 S-nya adalah B, X2-nya adalah E, maka C-nya adalah cos dari S-nya B, jadi C B E. Nah, kalau Anda lihat di tabel C B E, biaya asuransinya adalah 7. Jadi C B E ada 7 dan ditambah dengan F3 E. Nah, ada F3 asterisk E adalah di tabel sebelumnya. E adalah 4, jadi lihat maka dia adalah 4. Jadi 7 ditambah 4 sama dengan 11. Maka di tabel tahap kedua, BE adalah 11. Gitu. Dengan juga untuk yang F. B ke F, kalau tidak di tabel, maka Anda punya 4 B ke F-nya itu. B ke F-nya 4, maka rumus yang kita pakai tadi, F2S-nya adalah B, X2 adalah F, maka kita punya CBF, yaitu cos B ke F adalah 4, dan F3 asterisk untuk B, untuk F adalah 7. Jadi 4 ditambah 7 sama dengan 11. Jadi kalau dari B kecil lewat F, maka dia lewat I. Yang tadi nilainya 11. Kalau B ke
J lewat E, maka D lewat H juga 11. Kalau lewat G ternyata 12, antara yang sama, maka pasti dari 3 informasi dipilih yang terdekat adalah dia ke B ke C, itu nilainya adalah 11, dengan X2 dipilih adalah E atau F. Jadi ada alternatif, bisa E, bisa F. Yang C juga demikian, dengan cara yang sama, maka C ke C lewat E itu 7, C ke C lewat F itu 9, C ke C lewat G itu 10. Yang terkecil adalah 7, maka C ke C lewat E. Yang D ke C itu lewat F itu 8, lewat E itu 8, lewat F itu 8, lewat G itu 11. Maka kita pilih yang terkecil adalah 8. Maka X2 nya yang terpilih adalah ketika D lewat E adalah F menuju ke C. Kita punya tahap yang kedua, seperti itu. Ini tahap yang pertama, S-nya cuma A saja, state-nya. Dia X1, dia bisa B, C, atau D. Jadi A akan menuju B, C, atau D. A untuk menuju ke J, titik akhir dari Missouri ke California, itu A ke B, kita punya informasi A ke B adalah 2. Dari sebelumnya kita punya B ke J adalah 11. Maka F1, Anda lihat di rumus di kanan atas, F1 S-nya adalah A, X1 adalah B, maka sama dengan C, biaya polis asuransinya adalah C, S-nya adalah A, dan X1 adalah B. Jadi C dari A ke B, A ke B adalah 2. Kemudian F2 B. Nah, yang di tabel sebelumnya kita punya B-nya yang minimal adalah 11, sehingga kita punya 2 ditambah 11 adalah 13. Kemudian kalau A ke C lewat C, nah, dengan cara yang sama, yaitu AC kita punya 4, AC-nya 4, sementara dari C ke J itu 7, maka kita punya 11. Kalau dari A ke J lewat D, C dari A ke D adalah 3, sementara dari D ke C adalah 8, maka kita punya 11 juga. Sehingga F1 asli adalah 11. Dengan pilihannya X1 asli adalah bisa C, bisa D. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa berkeputusan bahwa cost terkecil adalah $11. Bisa dari A ke C, bisa juga dari A ke D. Nah, di biaya total polis asuransi adalah 11 satuan uang, dan rute yang diambil dapat diperoleh melalui penelusuran kembali. Jadi kita akan menelusuri nilai-nilai tadi dari belakang ke depan. Kita lihat dari A ke C, maka di sini yang minimal adalah 11. Nah, 11 itu dipilih dari A ke C atau ke D, maka rute pertama adalah AC atau AD. Kemudian kita lihat dari D, kalau Anda di tabel di atasnya, nanti tabel yang kedua, maka untuk dapat nilai yang optimal di situ, maka C adalah ke E. Sedangkan D ada 2 alternatif, yaitu E atau F. Di C-nya ke E saja, D-nya ke E atau ke F. Dilihat di tabel yang kedua. Dan di tabel yang kemudian kita punya E dan F tadi, ya. Lihat di baris kedua dari bawah bagian kiri, maka E itu akan ke H untuk menuju ke F, dan F akan ke J itu lewat I. Kemudian kalau H dia ke J, kalau F dia ke J juga, sehingga kita punya rutenya adalah A ke C, ke I, ke H, ke J, atau A ke D, ke I, ke H, ke J, atau A ke D, ke F, ke I, ke J. Semuanya polisnya adalah 11
satuan mata uang dengan rutenya adalah 3 itu. Boleh dipilih bebas kombinasinya tapi tetap sama hasilnya, yaitu 11.